Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsi Agrejul dari UPT SDN 08 Painan Selatan. Baiklah, saya akan mengekspresikan pemahaman saya atas pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pembelajaran sebagai guru dan interaksinya dengan siswa dan warga sekolah sebagai tugas modul 11A7 dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan. Banyak sekali pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapat setelah mempelajari secara mendalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pendidikan calon guru penggerak ini, yaitu Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya dalam masyarakat untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab menjadi salah satu kunci utama menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dan kita sebagai pendidik hanya dapat memandu, menuntun, dan memberikan kekuatan pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat dan alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Menurut beliau, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter anak. Nah, apa kekuatan dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru serta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara? Terus tanamkan dan terapkan dari kita seorang guru trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sungkulodo, di depan jadi teladan. Ing madia mangun karso, di tengah menjadi penyemangat. Tut uri handayani, berupaya penuh memberikan dorongan dan arahan kepada anak didik kita. Kemudian lakukanlah inovasi pembelajaran yang selama ini pembelajaran dilakukan kurang optimal, dan lakukanlah metode dan strategi pembelajaran bervariasi sehingga anak merasa tidak bosan, anak merasa tidak jenuh, anak bersemangat dalam belajarnya. Terus berupaya menjadikan anak didik kita menjadi anak didik yang kita sebagai pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia adalah dua sikap yang harus dimiliki oleh siswa. Dalam hal ini memberikan pemahaman terhadap konsep iman dan takwa kepada siswa, karena konsep inilah konsep utama yang akan lahir pertama kali sebagai pribadi hebat di masa akan datang. Di tengah terjangan badai globalisasi dan digitalisasi yang sekarang yang masuk dan menghadang dunia pendidikan, maka iman dan takwa akan menjadi benteng utama dalam menangkis hal-hal negatif yang ditimbulkan sebagai efek dari globalisasi dan digitalisasi. Pemahaman terhadap konsep iman dan takwa juga akan melahirkan pribadi-pribadi yang berakhlak mulia kelaknya. Kreatif, mengajak siswa lebih kreatif dan menyenangkan dalam memahami pembelajaran sehingga dapat mengembangkan bakat dan minatnya
masing-masing. Gotong royong, terus tanamkan sifat gotong royong dimanapun mereka berada, karena kita adalah makhluk sosial. Sebagaimana pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, pekerjaan yang berat dilakukan secara bersama akan menjadikan hasil yang lebih baik. Berkebinekaan global, terus tanamkan konsep cinta tanah air, saling menghormati, saling menghargai, mencintai budaya daerah. Boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi harus disaring. Jika berdampak negatif, tinggalkan. Jika berdampak positif, ambil sebagai ilmu. Kemudian bernalar kritis, mengajak anak-anak kita dapat bernalar kritis untuk menyelesaikan suatu masalah, terutama dalam pembelajaran. Terima ide dari mereka, biarkan mereka memecahkan masalah sesuai dengan pemikirannya. Terus mandiri, tanamkan sifat mandiri bagi anak kita dari dini, karena sifat ini akan menjadi sebuah tantangan dalam menghadapi kehidupannya, serta mandiri dalam memecahkan masalah, baik masalah pembelajaran maupun masalah di luar pembelajaran. Selanjutnya, apa perubahan nyata yang akan dilakukan setelah memahami pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, terus mengadakan kolaborasi sesama guru dan teman sejawat atau sesama warga sekolah, orang tua, murid, bahkan pemangku pendidikan, dan membicarakan apa kiat-kiat kita dalam menghadapi permasalahan yang timbul dari anak didik kita, dan mencari solusi bersama ke jalan yang lebih baik dan lebih positif. Kemudian mengadakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang menyenangkan. Artinya anak didik tidak lagi diperlakukan sebagai objek penerima ilmu saja, tapi lebih dari itu mereka diberikan keleluasan, kebahagiaan untuk memerdekakan dalam belajarnya. Kemudian tidak ada beban dan paksaan sehingga membuat anak merasa nyaman. Selain memberikan tauladan dengan belajar dan sikap yang baik, kita juga harus mengarahkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Terus pembelajaran lebih banyak diadakan ke berbudi pekerti, berakhlak mulia, sesuai dengan profil Pancasila, serta pembelajaran diintegrasikan dengan kebudayaan daerah kita, seperti pepatah budaya alam Minangkabau, alam tak kembang jadi guru. Artinya, agar kita belajar pada alam dan berbagai fenomenanya yang senantiasa mengabarkan sebuah kearifan, menunjukkan sumber belajar yang sesungguhnya, yaitu sumber belajar yang sungguh-sungguh dapat memenuhi kebutuhan semua, yang sifatnya selalu ada sepanjang zaman. Alam diciptakan tidak hanya untuk dimanfaatkan, tetapi banyak juga pelajaran yang bisa diambil darinya. Banyak sudah teknologi canggih yang kita gunakan sekarang, dan ini mengambil prinsip kerjanya dari alam ini. Untuk itu kita selalu bersahabat dengan alam, lingkungan di mana kita berada, agar kita selalu dapat memetik pelajaran darinya. Nah, itulah pemahaman saya atas pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pembelajaran sebagai guru dan interaksinya dengan siswa dan warga sekolah. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.